Nggak janji nggak menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sumantri. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini hari kedua pembatasan ya, PPKM ya. Jadi pembatasan aktivitas di luar rumah. Mudah-mudahan daerah kita, Kepulauan Riau ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rakyat Kepulauan Riau diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Saya hadir kembali di channel ini. Tadi saya dapat WA dari seorang teman. WA itu setelah saya buka ternyata surat undangan pelantikan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Di situ ditulis pengambilan sumpah PJ Sekretaris, kalau tak salah begitu ya, Sekretaris Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada pukul 9.30 di lantai 4 ruang rapat Gubernur Kepri. Nah, di situ yang mengundang adalah PLH Pak Lamidi. Ya, terus yang mau diambil sumpahnya juga Pak Lamidi. Jadi Pak Lamidi mengundang untuk hadir di acara pengambilan sumpah itu. Ya, beliau sendiri yang diambil sumpahnya oleh Pak Gubernur. Tapi saya lihat tidak ramai, hanya berapa orang yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin 8 atau 9 orang lah kali ya. Tidak terlalu ramai juga karena mungkin terkait dengan COVID, protokol kesehatan tidak boleh ramai-ramai. Namun saya pengen memberi tanggapan terhadap pengambilan sumpah itu atau pelantikan itu. Saya menilai mungkin ada sesuatu hal yang terburu-buru dalam pelantikan itu. Kenapa saya katakan terburu-buru? Ini hanya penilaian saja. Kebetulan memang beberapa hari ini kita mendapat kabar bahwa Pak Gubernur sedang terjangkit virus corona ini ya. Artinya beliau hari ini di karantina terkait dengan COVID-19. Nah, terkait dengan itu juga ada pelantikan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saya menduga ada sesuatu hal yang pengen dikejar oleh Pak Gubernur ini dengan melantik PJ, ya, di mana kita tahu bahwa kalau kepala daerah berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan, secara otomatis tugas itu diambil alih oleh wakil gubernur. Jadi kalau gubernur yang berhalangan menjalankan tugas pemerintahan, maka otomatis diambil alih oleh wakil gubernur. Ya, begitulah kira-kira aturan
peraturannya kira-kira begitu. Nah, dengan pelantikan PJ ini, saya menduga Pak Gubernur tidak mau melepaskan urusan pemerintahan ini atau menjalankan roda pemerintahan ini kepada wakilnya. Begitulah penilaian saya. Karena di dalam, kalau dikaitkan dengan undang-undang, bukan, peraturan Menteri nomor 91 tahun 2019, itu kalau sudah disetujui itu selama 5 hari itu harus dilantik. Kalau tidak dilantik, maka akan diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melantik itu. Saya kira begitu ya aturannya. Nah, apakah satu kebetulan PJ ini dilantik dalam kondisi Pak Gubernur sedang informasinya terkena COVID-19. Nah, kalau ini sebuah kebetulan, tetap juga harus yang menjalankan roda pemerintahan, karena gubernur tidak bisa hadir ya secara fisiknya di kantor atau di tengah-tengah masyarakat, maka wakil gubernur lah yang harus mewakilinya. Tapi dengan pelantikan PJ ini seakan-akan Pak Gubernur menyampaikan pesan kepada wakil gubernur bahwa yang menjalankan roda pemerintahan sekarang ini adalah PJ, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ya, atau pengangkatan PJ ini akibat dikritik oleh salah satu anggota dewan, yaitu Bang Lis Darmansyah. Waktu itu mengatakan PLH itu tidak memiliki kewenangan yang luas lah ya, tidak bisa mengambil keputusan-keputusan penting, makanya mungkin dia kalah menjadi PJ. Kita heran juga, kemarin baru diangkat PLH, ya, sekarang sudah PJ. Apakah PLH itu diangkat berdasarkan surat keputusan gubernur atau surat keputusan Menteri Dalam Negeri? Kalau menurut undang-undang ini yang menjadi PLH itu tetap harus ya ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau PLH ini juga disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, berarti Menteri Dalam Negeri 2 kali menunjuk. Saya rasa ini pekerjaan yang sia-sia. Seharusnya langsung saja kemarin Kementerian Dalam Negeri menunjuk PJ langsung, nggak perlu PLH. Nah, itu dugaan atau analisa saya saja terkait dengan kondisi saat ini nih. Itu hanya dugaan saya. Tapi ada satu hal yang penting menurut saya yang harus dibahas terkait dengan usia, dan terkait dengan masa kerja ya, masa kerja barangkali Saudara Lamidi ini, di mana peraturan menteri itu mengatur. Kita bacakan saja, ada aturannya. Jadi orang yang mau pensiun itu kira-kira 1 tahun sebelum pensiun itu tidak bisa menjabat. Itu ada aturannya. Oke, kita bacakan saja nih. Oke, kita lanjutkan, tadi ada gangguan sedikit ya. Kita bacakan pada pasal 3. Jadi pada pasal 3 ini berbunyi, pejabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A harus memenuhi persyaratan meliputi: A. Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama calon eselon 2A Kementerian Dalam Negeri. Jadi A. Menduduki jabatan pimpinan tertinggi pratama eselon 2A Kementerian Dalam Negeri. B. Memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan 4C. C.
berusia paling tinggi 1 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. D. Mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. E. Tidak sedang menduduki jabatan lain yang bersifat sementara selain jabatan definitifnya. F. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat. Nah, kita akan membahas pada poin C ini. Nah, untuk diketahui bahwa Saudara Lamidi ini yang diangkat menjadi PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini pada 1 Juli tahun 2022, beliau ini sudah harus pensiun. Nah, artinya kalau surat keputusan Menteri Dalam Negeri itu jatuh pada tanggal 13 pada saat pelantikan atau pada saat pengambilan sumpah, maka Saudara Lamidi ini sudah lewat 13 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 13. Berarti sudah lewat 13 hari. Beliau tidak sampai setahun ya. Jadi kalau lewat 1 hari saja itu tidak boleh. Apalagi sampai lewat lebih daripada 1 hari. Ini sudah 13 hari, dalam hitungan saya 13 hari. Nah, di dalam peraturan itu tidak dibenarkan. Tetapi mengapa dilantik? Pertanyaan saya, apakah SK itu keluar sebelum tanggal 1 atau tanggal 1 baru dilantik atau diambil sumpah pada tanggal 13? Kita tidak tahu juga. Ini mudah-mudahan anggota dewan boleh bertanya ini, memanggil sekretaris daerah itu atau memanggil gubernur itu, minta bertanya apakah Menteri Dalam Negeri menunjuk Saudara Lamidi itu sebelum tanggal 1 atau pas tanggal 1. Nah, kalau pas pelantikan pada tanggal 13 ini, maka Saudara Lamidi sudah lewat 13 hari dalam hitungan saya. Maka demi aturan, demi undang-undang dan demi peraturan menteri ini, Saudara Lamidi tidak berhak menjabat sebagai PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pertama saya katakan begini, kalau ini memang SK-nya sebelum tanggal 1, saya heran juga kenapa harus dilantik sekarang. Kenapa tidak dilantik tanggal 1 atau sebelum tanggal 1 supaya tidak jadi polemik. Tapi kalau memang surat SK Gubernur itu keluar setelah tanggal 1, maka Saudara Lamidi tidak bisa dilantik menjadi sekda. Dan itu undang-undang, itu peraturan menteri. Itu peraturan menteri yang mengaturnya. Jadi untuk sekarang ini saya pikir perlu dipertanyakan, ya mungkin partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen hari ini harus bertanya. Tidak bisa didiamkan. Bagaimana gubernur tidak mengetahui kalau Saudara Lamidi ini tidak bisa menjadi sekda ya, kalau per tanggal 13 ini. Jadi ya mudah-mudahan dugaan saya salah. Tapi kalau per tanggal 13 itu jelas tidak bisa dilantik sebenarnya. Nah, pengalaman saya ikut pelantikan ini, biasanya setiap pas tanggal pelantikan, ya tanggal itulah kita sudah duduk di satu jabatan. Kalau kita dilantik di satu jabatan, pada tanggal itulah kita dinyatakan menduduki atau menempati jabatan baru.
Jadi tidak ada istilah SK sebulan yang lalu, SK 3 minggu yang lalu, pelantikannya sekarang. Nggak ada istilah. Kapan pelantikannya? Disitulah kita dinyatakan menduduki satu jabatan ketika kita dilantik pada saat itu. Nah, sama dengan menurut saya dengan pelantikan PJ Sekretaris Daerah ini. Kalau tanggal 13 ya tanggal 13. Kalau betul tanggal 13 ini, maka saya katakan, saya ulangi lagi, Saudara Lamedi tidak berhak untuk menjabat sebagai PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kalau begini terus dibiarkan, terus ya kalau ada kesalahan begini dibiarkan, ya terus dibiarkan, bagaimana dengan roda pemerintahan kita kalau begini terus? Kemarin saya sudah definitif mundur, sudah ada definitif dibikin PLH. Dapat kritikan dari Bang Lis Darmansyah karena PLH tidak bisa mengambil keputusan penting, diangkat PJ. Ini sudah lewat waktunya. Jadi seolah-olah main akal-akalan ini. Bagaimana caranya bisa menempatkan Saudara Lamedi ini menjadi sekretaris walaupun melanggar aturan. Saya minta Pak Gubernur berpikirlah, kalau ini memang per tanggal 13 ini dilantik, per tanggal 12 ini persetujuan Mendagri Saudara Lamedi itu dilantik, maka hentikan, jangan lagi diteruskan. Tapi kalau memang SK-nya per tanggal 13 atau sebelum tanggal 1, saya tidak tahu ya. Maka saya minta anggota dewan yang berkompeten dalam hal ini bertanya, supaya tidak ada kekeliruan, supaya ada jenjang karir yang jelas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu. Ini makin aneh saya melihat, makin apa ya, kalau sudah lewat waktu ya sudahlah, pensiun aja lah, kasih kesempatan kepada yang lain memang bisa untuk menjabat sebagai sekretaris daerah di situ. Ya mungkin itu saja yang pengen saya sampaikan terkait dengan PJ ini ya. Perlu diingat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 91 tahun 2019 pasal 3 huruf C itu harus menjadi pertimbangan atau menjadi pertanyaan bagi siapa saja yang punya kepentingan terhadap ini, ya terutama anggota dewan lah, itu dipertanyakan. Jangan jabatan-jabatan ini ya sebentar-sebentar bisa dipindahkan, dialihkan, diganti sementara melanggar aturan. Saya minta mudah-mudahan ada kontrol ya, anggota dewan, parlemen memiliki fungsi controlling terhadap pemerintah, jalannya pemerintahan. Ya, saya berharap dengan Bang Lis Darmansyah lah. Mudah-mudahan Bang Lis bicara lagi ini terkait dengan PJ ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Kalau seandainya benar, kita gugat saja itu. Kalau benar, salah ya. Kalau benar Bang Lamedi itu lewat sesuai dengan ketentuan peraturan menteri itu, ya, gugat saja, dibatalkan itu. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pak Gubernur, mudah-mudahan cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali,
dan untuk seluruh rakyat Kepulauan Riau, mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan kondisi kita begini hari ini mudah-mudahan kita ikut saja aturan ketentuan pemerintah ini demi kebaikan, dan pemerintah juga mudah-mudahan tetap waspada terhadap dampak sosial yang muncul terkait dengan PPKM ini. Ya mungkin ada kelaparan di rumah, orang tidak bisa belanja, orang tidak bisa makan, karena orang sudah tidak bisa cari uang. Mudah-mudahan pemerintah juga mewaspadai itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tetap semangat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.